Ya, sudah jam 9 kita mulai pelajarannya. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Sebelum kita mulai masuk ke materi pelajaran hari ini, sebaiknya berdoa dulu ya. Marilah teman-teman kita mulai pembelajaran pagi ini dengan doa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa dapat diakhiri. Ya, berdoa selesai. Berikutnya kita absen ya. Silakan isi daftar hadir yang sudah saya sediakan di classroom. Nah, ini classroom kita. Ya, sudah semua ini. Tidak ada yang tidak masuk. Bagus. Kalau sudah berdoa, kita apersepsi. Masih ingat apa enggak pelajaran tentang komposisi fungsi kemarin? Masih tahu pengertian komposisi fungsi? Ada yang tahu? Komposisi fungsi Putri itu Adwi. adalah penggabungan dua fungsi atau bisa juga lebih secara berurutan yang mana akan menghasilkan sebuah fungsi yang baru. Ya. Bahkan nanti sifat-sifatnya juga mengikuti untuk lebih dari dua fungsi. Nah, ini masih ingat apa enggak? F bundaran G itu apakah sama dengan G bundaran F? Tidak sama. Karena komposisi fungsi tidak bersifat komutatif. Beda urutan hasilnya bisa beda. Sudah kita buktikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu ketika mengerjakan LKPD kemarin itu. Tahu manfaat komposisi fungsi itu untuk apa saja? Contohnya proses pembuatan buku ini lebih dari satu tahap ya, yaitu tahap editorial dan tahap produksi. Proses pembentukan emas juga menjadi perhiasan, mesin pencetak dengan komposisi warna, proses daur ulang pecahan logam campuran menjadi serpian kecil. Masih banyak lagi ya, yang intinya melalui lebih dari satu tahap. Ya, apa gunanya ini? Ya, kalau kita ingin mengetahui secara terbalik nilai dari yang kita perlukan. Nah, untuk tujuan pembelajaran ada 4 poin di sini. Peserta didik dapat mengidentifikasi invers fungsi dengan benar dan jujur. Berikutnya, peserta didik dapat mengidentifikasi invers komposisi fungsi. Poin yang ketiga yaitu mengidentifikasi sifat-sifat invers komposisi fungsi. Kita harus bisa menyelesaikan masalah kontekstual invers komposisi fungsi dengan benar dan tanggung jawab. Nah, karena pembelajaran kita berbasis masalah, maka saya tampilkan dulu permasalahan pada hari ini. Ada 2 poin yang saya angkat pada kasus ini. Jadi yang saya tanyakan di sini bukan nilainya tapi bentuk fungsinya. Oh ya, untuk mengerjakannya nanti untuk poin yang kedua itu bisa pakai 2 cara. Untuk permasalahan kedua saja loh ya.
Nah, kalau sudah paham untuk pokok permasalahannya, maka saya bagi kelompoknya ya. Ya, seperti kemarin saja ada 5 kelompok. Kemudian untuk LKPD sama materi ajar sudah saya sediakan di Classroom ya. LKPD-nya yang invest komposisi fungsi, nanti silahkan di-download. Kemudian materinya yang invest komposisi fungsi juga. Kemudian untuk kegiatan belajar 7, nah setelah kalian memahami konsep mulai kegiatan belajar 1 sampai 6, saya yakin kalian bisa menyelesaikan solusi dari permasalahan 1 sama permasalahan 2. Kalau sudah siap diskusi, silahkan ya lakukan diskusi mulai sekarang. Saya beri waktu 20 menit ya. Ya, tidak terasa sudah selesai waktu diskusinya. Oke, kalau nggak ada kendala, langsung saja dipresentasikan hasil diskusinya. Kegiatan belajar 1, nomor 1, fx sama dengan 5x plus 2. Nomor 2, dx sama dengan 3000x min 4000. Jelas solusi permasalahan 2. Menggunakan cara yang pertama. Sudah, Pak? Itu ya, jadi untuk permasalahan kedua berapa ditemukan? X min 2000 per 15.000 ya? Ya. Apakah ada pendapat lain untuk cara yang pertama ini? Bagaimana? Kelompok 2? Caranya sama, Pak. Caranya sama, langkah-langkahnya juga nggak ada yang beda. Ya, terima kasih untuk Nisa ya, yang telah menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 1 ya. Kalau sama kita lanjutkan ke cara yang berikutnya, yaitu cara yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak di zoom lagi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 5. Yang nomor 14 ini beda caranya dengan yang Nisa jelaskan tadi, yaitu menggunakan cara 2. Ya. Itu X min 2000 per 15.000. Terima kasih. Untuk cara yang kedua, yaitu pakai sifat dari invest komposisi fungsi. Ya, kalau ngitungnya teliti, hasilnya sama dengan cara yang pertama. Ya, saya harap kalian lebih paham tentang komposisi fungsi beserta invest komposisinya. Apakah ada pendapat lain dari cara yang kedua ini? Sama, Pak. Sama, ya. Kalau sudah sama memang berarti nggak ada kekeliruan ya. Terima kasih Putri Adri untuk presentasinya ya, telah mewakili kelompoknya. Berikutnya dikumpulkan ya, hasilnya dikumpulkan di Classroom. Kita beri oplos bagi yang sudah presentasi ya. Terima kasih telah mempresentasikan dan mewakili kelompoknya untuk mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya ya. Semoga sangat bermanfaat. Kesimpulan apa yang bisa kalian ambil dari kegiatan belajar ini? Setelah kami mempelajari inverse komposisi fungsi, ternyata ada sifat saling keterkaitan antara inverse komposisi fungsi dengan inverse masing-masing fungsi yang dikomposisikan seperti yang telah kami kerjakan pada kegiatan 6, yaitu FOG inverse X sama dengan G inverse komposisi F inverse X dan GOF inverse X sama dengan F inverse komposisi G inverse X. Ya, itu ya kesimpulan dari Ratna
setelah melakukan kegiatan pembelajaran hari ini, pengalaman apa yang kalian dapatkan? Yang saya dapatkan adalah kegiatan pembelajaran dengan berbasis masalah membuat kami menjadi antusias untuk menyelesaikannya. Dengan penuh semangat kami mempelajari dan memahami konsepnya, kemudian setelah kami analisis lagi permasalahannya, akhirnya kami mampu untuk menyelesaikannya. Ya, bagus ya. Jadi model pembelajaran berbasis masalah ini membuat kita semakin penasaran ya, bagaimana kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut gitu ya, yang ternyata di pelajaran sekolah itu bisa digunakan di kehidupan sehari-hari. Nah, berikutnya kita tes evaluasi untuk melihat seberapa paham kalian tentang materi yang telah kalian pelajari ini tentang inverse komposisi fungsi. Selamat mengerjakan. Ya, sudah 8. Putri Api Nusril sudah selesai, bagus. 13, 15, banyak yang sudah selesai ya, segera saja menyelesaikan yang belum ya. Ada beberapa yang sudah paham ya, jadi 100 itu sudah sangat paham, bagus sekali. 80 masih bagus, sudah di atas KKM ya, KKM nya adalah 70 untuk matematika. Tapi jangan khawatir kalau masih di bawah KKM misalkan, masih ada kesempatan untuk belajar lagi ya sampai ulangan harian. Ulangan harian pun kalau masih ternyata sudah berusaha ulangan harian masih di bawah KKM, jangan khawatir, ada remedial gitu ya. Ya, waktu evaluasi telah selesai. Bagus, ada yang dapat 100, berarti sudah benar-benar paham. Yang lain ada yang dapat 80, sudah secara umum sudah paham. Nah, sudah di atas KKM. Bagus, yang belum selesai segera saja menyelesaikan, karena nanti kalau nggak diselesaikan akan selesai secara otomatis ya kalau waktunya habis. Jadi segera diselesaikan saja. Kemudian saya cek pengumpulan LKPD-nya, saya harap sudah mengumpulkan LKPD semua. Kurang 1. Zahnin segera menyusul ya. Loh, ini sebenarnya sudah ada. Mungkin belum di turun in ya. Ini. Yang lain sudah semua. Ya, bagus. Nah, kalau sudah mengumpulkan tugas di Classroom, saya harap kalian belajar untuk materi pertemuan berikutnya, yaitu persamaan lingkaran ya. Jadi pelajari materi berikutnya persamaan lingkaran ya. Tidak terasa kita sudah di penghujung waktu pembelajaran kita. Untuk mengakhiri pembelajaran ini sebaiknya kita berdoa dulu. Silahkan salah satu mewakili. Baik teman-teman, mari kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat untuk kita ke depannya. Terima kasih Pak Budi. Ya, sama-sama Mbak Ratna. Terima kasih telah mengikuti pelajaran dengan baik. Tanpa terasa jam pelajaran telah selesai. Kita akhiri, jangan lupa tetap jaga kesehatan ya, patuhi protokol kesehatan. Semoga kita senantiasa dalam lindungannya. Sampai di sini saya akhiri pelajaran kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.